Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, alhamdulillah pagi hari ini saya mengajar secara daring dari luar. Bentar saya jawab ya. Oke, oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Dimulai dengan baca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan berdoa sebelum belajar dan membaca Quran surat Al-Fil ya. Oke, silahkan kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Mic-nya boleh dibuka, nggak apa-apa. Oke, mic-nya dibuka dulu untuk berdoa. Sudah, aku berangkat dulu ya. Hati-hati. Oke, dilanjutkan dengan baca Quran surat Al-Fil. Oke, oke, cukup. Kemudian oke. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Tapi sebelum ke materi, apakah ada pertanyaan soal tugas bedah artikelnya? Ada hal yang ingin ditanyakan terkait tugas artikel? Bedah Enggak, artikel Pak. Tidak aman ada, ya? Pak. Oke, ya. Oke, soalnya di prodi komunikasi banyak tanyanya gitu. Jadi biotek belum ada tanya berarti sudah paham terkait dengan contoh tugas yang dikerjakan. Oke, selanjutnya saya akan share materi pertama, tapi saya share ini dulu apa namanya terkait dengan pertemuan kita hari ini, lanjutan dari tindak lanjut pertemuan yang kolaborasi dengan mata kuliah PPKN ya, mata kuliah PPKN. Jadi yang pertama lanjutannya adalah di pertemuan keempat ini adalah teknik presentasi akademik ya.
Jadi presentasi akademik dimaksudkan agar bagaimana tampilan presentasi teman-teman atau cara presentasinya itu baik ya, artinya tidak banyak kekeliruan atau presentasi yang biasanya mungkin masih biasa aja, nah menjadi yang baik lagi gitu kan. Nah, kedua, teman-teman silakan juga presensi seperti biasa yang ada di lensa. Oh, sepertinya sudah ada beberapa yang presensi. Nah, silahkan buka lensanya di presensi seperti biasa, pencet hadir, H untuk hadir, ya, sakit, izin atau tidak hadir, ya. Jadi itu silahkan untuk presentasi lagi, presensi, ya, presensi akademik dulu yang di lensanya. Oke. Selanjutnya saya akan share materi presentasi yang ingin saya presentasikan hari ini. Nah, ini dia. Sudah terlihat ya di layar teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Ini yang di rumah yang adik tadi pagi kuliahnya online apa luring? Online juga, Pak. Pak. Online. Kebetulan online juga ya. Anu ya, AIK ya. Iya, betul, Pak. Oh, alhamdulillah kalau online saya juga pas online, jadi teman-teman bisa dari rumah, dari kos semua ya. Apakah di Unisa hujan? Di kos tuh nggak hujan, Pak. Oh, di kos sudah tidak hujan ya. Iya. Soalnya saya di Solo nih tadi nyampe Solo juga belum hujan nih, masih ini lagi angin-angin kenceng ini. Oke, pertama, jadi teknik presentasi yang memikat, ya, presentasi yang memikat. Jadi ketika nanti teman-teman materi tugas PPKN-nya, tugas IC-nya itu selain dibuat poster, dibuat IC, kemudian nanti akan dipresentasikan. Selanjutnya, saya harus mematikan WA dulu karena terdistraksi terkait dengan WA ini. Jadi saya lagi menyeleksi beberapa mahasiswa yang mengikuti mengambil beasiswa unggulan ya untuk di Kemendikbud, karena kemarin penutupan terakhir, jadi saya harus nanti beberapa hal harus diseleksi yang lolos siapa gitu. Oke. Selanjutnya ini adalah teknik presentasi yang memikat teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti presentasi, baik itu nanti tugas PPKN ataupun tugas-tugas yang lain, itu diharapkan presentasinya tidak monoton gitu ya. Artinya presentasinya tidak yang monoton, hanya baca layar, hanya baca HP, kemudian yang dengan waktu yang sesingkat itu kamu atau kalian itu tidak bisa membuat sebuah presentasi yang yang luar biasa gitu kira-kira ya. Presentasi yang luar biasa. Artinya presentasi itu bisa mengambil perhatian audiens, bisa mengambil perhatian dosen, sehingga dosen atau teman-teman atau audiens Anda itu tidak bosan gitu ya dengan presentasi dan sesuai dengan apa yang dipresentasikan. Tentunya presentasi yang memikat seperti apa? Misalnya teman-teman kalau tahu ya, gambar-gambar ini kan pasti ini gambar yang mungkin cukup viral ya di beberapa awal tahun yang lalu kalau nggak salah, atau akhir tahun lalu. Ini terkait dengan film ya, film Squid Game kalau teman-teman nonton di Netflix. Kemudian ada film juga Money Heist, ini yang versi Spanyolnya ya. Kemudian ada juga versi Koreanya yang walaupun juga itu belum selesai filmnya. Jadi tentunya bagaimana presentasi itu biar menarik ya. Anda lihat contoh film ini ya, bagaimana teknik presentasi itu bisa memikat gitu ya. Ya seperti film ini, ketika teman-teman misalnya sudah menonton film ini, nah mungkin bagi yang belum saya tidak tahu, teman-teman bisa nonton di mana ya. Saya tidak tahu di Netflix apakah masih ada atau tidak gitu. Nah ketika Anda menampilkan sebuah presentasi yang memikat gitu kan, nah
buatlah presentasi yang memikat seperti film ini. Ketika orang menonton film ini kan nggak mungkin orang itu berpaling ke hal-hal yang lain gitu. Mungkin bisa saja HP-nya ditinggal gitu kan, atau nggak peduli dengan apapun yang ada sekitar karena fokus pada film ini gitu kira-kira. Paham ya maksudnya? Artinya ketika teman-teman membuat sebuah presentasi atau melakukan presentasi itu tidak ketika itu isinya memikat, nah orang yang akan menikmati presentasi Anda itu, teman-teman ini tidak akan berpaling ke yang lain. Kira-kira begitu. Nah, kemudian apa sih? Nah, ini yang harus teman-teman pikirkan selanjutnya. Jangan sampai teman-teman presentasi itu karena sudah menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak tenaga, tapi ternyata presentasi itu ternyata tidak ada manfaatnya gitu kan. Ternyata hanya sia-sia gitu kan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Makanya apa sih manfaatnya buat saya untuk presentasi ini gitu. Dan setelah presentasi ini tiap orang itu akan melakukan hal apa? Ya, yang kita inginkan. Kan ada harapan. Ketika kita melakukan sebuah presentasi tentunya mungkin orang lain akan berharap oh akan ada perubahan dari apa yang sudah disampaikan. Nah, kira-kira begitu. Nah, tentunya sebuah presentasi yang memikat itu harus dimulai dari bahan yang baik, ya. Kemudian kemasannya bagaimana dan polesannya. Nah, teman-teman bisa artinya bahannya kalau misalnya akademik berarti skripsi dong, ya kan? Atau laporan tugas kuliah dan lain sebagainya, laporan KKN dan lain sebagainya, laporan magang dan sebagainya. Itu menjadi bahan dari presentasi skripsi. Tentunya bagaimana kemudian teman-teman mengemas presentasi itu semenarik mungkin agar orang lain terpikat dengan apa yang kita presentasikan. Dan polesannya sangat tentu berkualitas gitu ya. Garansi 100%. Makanya saya beri gambar situ garansi 100%. Artinya apa? Apa yang Anda sampaikan itu ketika kemudian dikonfrontir atau dikonfirmasi, apa yang Anda buat, apa yang Anda presentasikan itu betul-betul Anda memahami isi dari apa yang Anda presentasikan. Jadi kualitas 100%. Anggap saja Anda itu lagi jualan madu, jualan produk begitu. Nah, bagaimana Anda menjualan produk tapi Anda belum pernah mencobanya, belum pernah menggunakannya. Ya kan? Kira-kira kan begitu. Sekarang kalau orang mau beli barang, apalagi kaum milenial, generasi Z seperti teman-teman ini, kalau mau beli barang di online kan harus lihat komentarnya dulu. Bahkan datang ke suatu tempat, mungkin harus lihat ulasan dulu di Google. Kira-kira kan begitu. Nah, bagaimana orang bisa tahu sebuah tempat itu bagus kalau tidak ada garansinya dari orang yang sudah pernah mencoba. Kira-kira gitu. Selanjutnya, nah untuk bahan, kalau bahan itu merujuk pada bukunya Grenfell Togood ya. Judulnya bukunya adalah New Articulate Executive. Nah, ada punch, one theme, window, ear, dan retention. Nah, saya ambil untuk kategori bahan ini adalah di window. Nah, sebuah presentasi yang kita miliki, ya bahan yang kita gunakan itu ibarat sebuah jendela teman-teman. Ya, sebuah jendela. Kalau jendela yang teman-teman buat tidak baik, tidak menarik, orang juga akan tidak terfokus pada jendela yang kita buat gitu kan. Ya, bagaimana kita ingin menampilkan sesuatu yang memikat tentunya harus dengan jendela yang baik. Makanya kenapa kemudian buku disebut sebagai jendela dunia gitu kan. Karena ketika teman-teman membuka buku dan membaca kan kepala teman-teman atau otak teman-teman yang tertutup ini ketika membaca itu kan akan terbuka ya, terbuka jendelanya, semua bisa masuk, semua bisa melihat gitu kan ya, bukan pintu itu kan keluar masuk kan ya, kalau jendela itu kan seperti mata gitu kan, seperti mata. Jadi fokus kita pada penglihatan orang, pada fokus orang untuk melihat presentasi kita, kira-kira begitu. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan apa sih yang sering dilakukan dalam presentasi teman-teman? Nah, biasanya mahasiswa atau teman-teman pelajar begitu, kalau presentasi, kalau belum tahu ilmunya, biasanya isinya teks gitu. Teman-teman misalnya menceritakan soal Mangkunegaran. Mangkunegaran ini kan salah satu kerajaan Islam yang ada di Jawa. Kerajaan Mataram Islam yang ada di Jawa. Seperti Keraton Jogja ya, mungkin teman-teman sudah pernah ke sana.
kemudian Pura Pakualaman ya di sebelah timurnya keraton itu. Kemudian ada Kasunanan Surakarta dan ada Mangkunegaran di Solo. 2 di Solo, 2 di Jogja. Nah, salah satunya saya ambil Mangkunegaran misalnya. Teman-teman menjelaskan soal Mangkunegaran dengan teks. Buat apa gitu loh. Apalagi teksnya semakin kecil begini. Ya kan? Semakin tidak terbaca tulisannya, semakin kecil gitu. Apalagi pakai layar LCD gitu ya. Apalagi untung di Unisa mungkin masih pakai LCD, tapi kalau misalnya di Unisa pakai TV yang inch-nya cuma 60 inch gitu, nggak terlalu besar. Bagaimana teman-teman yang duduk di belakang gitu kan? Apakah bisa melihat slide presentasinya gitu kan? Apalagi teman-teman menuliskan itu di layar sambil membaca. Nah, ini kan tidak enak gitu. Coba Anda bayangkan misalnya Anda lagi di depan kelas gitu ya. Sambil membaca ini sambil ngeliatin layar. Ya kan itu sangat menghabiskan waktu untuk membaca itu gitu kan. Nah, tapi bagaimana kemudian teman-teman hanya menampilkan foto dan gambarnya saja gitu kan. Nah, misalnya Keraton Mangkunegaran ini, bagaimana bentuk gambar keratonnya? Bagaimana bentuk gambar kerajaannya begitu. Nah, Anda bisa menjelaskan gitu kan. Oh, bentuknya seperti ini letaknya di sini. Ya kan, terus rajanya siapa gitu kan. Nah, teman-teman bisa melihat foto ini Mas raja baru Mangkunegaran yang usianya masih 25 tahun. Ya kan? Nah, karena dia menggantikan bapaknya. Nah, makanya cukup gambar ini kemudian orang kan akan terfokus pada gambar. Oh, otomatis selain melihat presentasi akan melihat si pemeresentasikan yang mempresentasikan gitu kan. Oh, seperti itu toh maksudnya. Jadi kalau orang baca slide isinya tulisan kan pasti baca dong. Ikut baca juga kan si penontonnya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian Anda teman-teman juga bisa membuat seperti infografis gitu ya. Membuat infografis. Nah, misalnya infografisnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat misalnya ada klaster COVID di Jakarta. Ya. Dengan adanya infografis, kita merasa terbantu atau audiens merasa terbantu terhadap informasi-informasi yang tidak berhubungan dengan isinya teks semua gitu. Tapi dengan infografis misalnya. Saya di kementerian itu ada 1.223 kasus. BUMN sekian kasus, pasar sekian kasus, asrama, Pemda, kantor swasta sekian kasus. Jadi lebih enak gitu gambarnya. Mungkin ada gambar virus-virus gitu kan. Nah, lebih menarik. Kemudian gambar slide infografis selanjutnya itu terkait dengan sanitasi belum diprioritaskan. Nah, di situ ada tulisan agak kecil di dan kan-nya. Belum prioritas. Nah, diprioritaskan. Jadi ditegaskan dengan ada kata di dan kan gitu kan. Ya, akses sanitasi sekolah belum menjadi prioritas penyediaan fasilitas belajar bagi siswa berdasarkan Dapodik di 2016. Hanya 22% sekolah dasar SD di Indonesia yang memiliki fasilitas yang baik. Hanya 22%, sangat sedikit sekali. Nah, ketika teman-teman melihat bagian itu, ya kan, melihat bagian ini kan sangat menarik gitu. Ketika teman-teman mengetahui berapa persen gitu kan, bukan sekadar teks kecil yang tidak bisa dibaca. Nah, selanjutnya visualisasi. Ya, jangan sampai teman-teman membuat sebuah visualisasi cerita atau presentasi itu hanya dengan tulisan saja. Kalau perlu dengan gambar-gambarnya tadi. Ya, misalnya ikan itu ikan nila seperti apa, ikan tongkol bagaimana, ikan koi, ikan cupang dan lain sebagainya. Nah, juga dengan grafik teman-teman ini sama seperti infografik tadi, jangan hanya teks saja, kalau perlu digambar. Dibuat seperti ini gambarnya ya. Ya, dibuat seperti ini jadi kelihatan lebih baik gitu, lebih enak dilihatnya ketimbang hanya teks belakang. Nah, selanjutnya ini yang sangat kira penting pada saat presentasinya. Ya, kalau tadi bahan presentasinya, sekarang adalah presentasinya. Nah, bagaimana teman-teman melakukan sebuah presentasi tapi itu tidak ringkas gitu ya, presentasinya tidak ringkas. Kemudian tidak renyah, kemudian Anda kurang percaya diri dalam melakukan sebuah presentasi gitu kan. Ya. Bagaimana? Nah, pertama adalah ringkas, renyah, dan percaya diri. Nah, sebuah presentasi ringkas itu, ini sorry saya agak ngotak-ngatik headset ini, telinga saya agak kejepit soalnya. Ya, jadi bagaimana teman-teman bisa melakukan sebuah presentasi itu dengan cepat, ya, dengan cepat. Ya, kalau 30 menit kan terlalu lama, teman-teman. Misalnya satu slide itu 30 menit, ngapain aja?
ya kan? Apalagi teman-teman hanya punya waktu, misalnya presentasi di depan kelas saat misalnya dosen penguji atau dengan satu kelas kan paling hanya diberi waktu 15 sampai 20 menit. Anggap saja kelompok teman-teman punya kelompok misalnya 5 gitu. Nah, satu kelompok misalnya 25 menit kan sangat lama, bisa 100 berapa 200 menit. Padahal teman-teman kuliah itu paling lama 100 menit ya. Sekali pertemuan. 2 SKS itu kan 100 menit. Ya, karena sangat lama gitu kan. Nah, makanya penting rasanya untuk kemudian teman-teman bisa meringkas sebuah presentasi gitu. Nah, misalnya dengan waktu 11 detik gitu ya. Dengan waktu 11 detik. Ya, anggap aja bagaimana teman-teman bisa mempresentasikan satu slide itu dengan 11 detik. Ya, anggap saja teman-teman sekarang kan teman-teman kalau ke kampus kan suka naik lift ya. Suka naik lift ketimbang misalnya naik tangga. Misalnya di lift teman-teman ketemu rektor Unisa gitu ya. Ketemu rektor Unisa. Kira-kira teman-teman ditanya lagi kegiatan apa atau lagi sibuk apa gitu. Nah, Anda menjelaskan dengan waktu 11 detik di rektor, 11 detik di lift seperti apa gitu kan? Apakah bisa Anda punya waktu lebih dari 11 detik? Apalagi setelah keluar dari lift kan tidak mungkin dong teman-teman kemudian mengikuti rektor sampai ke ruangannya kan tidak bisa. Nah, apalagi lift yang di gedung A kan, gedung A hanya 4 lantai, mungkin lebih cepat. Tidak sampai 11 detik teman-teman sudah dari lantai 4 ke lantai 1 udah cepat keluarnya ya, ketimbang di gedung C itu, gedung Siti Munjiah gitu ya. Nah, jadi seperti itu bagaimana teman-teman menampilkan sebuah presentasi yang konkret gitu ya, dengan waktu 11 detik gitu. Nah, kemudian soal bahasa tubuh ya, bahasa tubuh, kontak mata dan kelancaran bertutur ini sangat penting dalam hal presentasi di depan kelas. Tentunya teman-teman tidak presentasi hanya duduk di meja saja. Ya, kalau saya kan sekarang lagi online kan tidak mungkin harus berdiri gitu. Nah, bagaimana kontak mata kemudian kelancaran bertutur itu misalnya. Nah, soal bahasa tubuh, nah, teman-teman ya janganlah kemudian melangkah ke sana kemari mondar-mandir seperti setrikaan gitu ya, atau tangan di kantong terus gitu ya, atau postur defensif. Nah, kalau bisa teman-teman juga dalam presentasi tangannya ikut bergerak gitu, menjelaskan ya, ikut menunjuk slide misalnya atau apa menggunakan mungkin antena atau papan petunjuk begitu, kalau tongkat petunjuk misalnya. Kemudian teman-teman bisa pakai laser kalau punya ya, tapi biasanya hanya untuk dosen saja yang punya laser itu ya. Saya aja nggak punya. Ya, kemudian jangan di kantong terus tangannya ya, kalau bisa ikut bergerak dan postur tidak defensif. Kemudian untuk tatapan mata ya, kontak mata. Jangan sampai teman-teman hanya terpaku pada layar laptop saja. Misalnya teman-teman di meja gitu kan. Hanya layar laptop tanpa melihat dosennya atau audiensnya gitu kan. Nah, kemudian di lantai, teman-teman sering melihatnya ke lantai aja terus, ngelihat ke lantai sambil pegang HP gitu kan. Pegang HP begini ngelihat ke lantai gitu kan. Sambil membaca gitu kan enggak menarik ya. Apalagi teman-teman sambil ngelihat langit-langit terus ke langit-langit begini, lihat slide-nya muter lagi gitu kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, kalau bisa memang teman-teman mengajak audiens juga ikut interaksi gitu ya. Ya anggap seperti audiens itu ada gitu kan. Nah, selanjutnya dari segi kelancaran berbahasa ya. Nah, jangan sampai ini juga terkait dengan bahasa misalnya actually, literally, honestly ya, you know, banyak nya, jadi kebetulan, which is. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya dalam presentasi. Kemudian simulasi. Nah, sering latihanlah simulasi. Jadi ketika teman-teman simulasi kan ada umpan balik tuh. Ada umpan balik dari teman-teman. Kira-kira presentasiku yang perlu di-delete apa, yang perlu ditambah apa gitu kan. Yang perlu dihapus apa, yang perlu ditambah apa, sehingga teman-teman tahu gitu kan. Kira-kira presentasi ini sudah memikat audiens atau belum? Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga kalau teman-teman sering latihan, nanti akan ada masukan ketika presentasi atau bikin materi sudah gampang gitu. Ya, sudah gampang, orang akan mulai tertarik dengan presentasi, dan orang juga tidak akan main HP gitu. Main HP atau ngelihat yang lain, nggak fokus sama presentasinya. Padahal presentasinya itu penting gitu kan. Ya bagaimana misalnya kalau Anda di depan presentasi tapi orang yang Anda presentasikan tiba-tiba tidur.
tiba-tiba tidak memperhatikan apa namanya temennya untuk presentasi, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan Canva, PowerPoint, atau Prezi dalam membuat sebuah presentasi. Ya, misalnya Canva, saya sekarang menggunakan Canva ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Canva dan banyak segala jenis model yang bisa teman-teman gunakan. Apalagi kalau teman-teman misalnya ingin berbayar, saya kira di Shopee atau di apa namanya tempat toko online itu banyak ya menjual gratis, bukan gratis, apa jenenge Canva yang murah gitu ya, yang bisa sharing. Ya, atau misalnya teman-teman ingin saya tidak tahu di Unisa kayaknya karena Canva itu berbasis sekolah, kalau sekolah biasanya gratis ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai PowerPoint juga bisa, yang umum saja, yang biasa digunakan oleh banyak orang. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan Prezi. Nah, Prezi ini harus online. Canva sebenarnya online, tapi bisa di download atau diunduh, kemudian dipresentasikan dalam bentuk PDF. Ya. Nah, kalau Prezi saya ambil contohkan Prezi ya. Saya coba carikan contoh Prezi yang sering digunakan. Nah, Prezi, nah, coba saya carikan ya. Nah, ini Prezi seperti ini, teman-teman. Ya. Ini Prezi seperti ini tampilan. Mungkin yang bikin mungkin belum jago ya. Skripsi teknik sipil ya. Nah, ini seperti ini cukup panjang teman-teman. Nah, coba saya ambil contoh yang lain untuk Prezinya, misalnya ini. Nah, jadi dia seperti ini teman-teman. Ini terlalu banyak ya. Jadi tidak perlu seperti itu ya modelnya. Cuman saya ngambil dari segi bagaimana Prezi itu dibuat gitu ya. Caranya ya, presentasinya seperti itu Prezi. Oke, itu terkait dengan teknik presentasi yang memikat. Nah, kalau di kelas saya biasanya kalau misalnya ini kuliahnya kita luring, saya akan panggil teman-teman untuk maju ke depan untuk presentasi. Tapi karena ini di Zoom, tapi tetap saya juga akan panggil teman-teman presentasi walaupun tidak ada slide-nya. Jadi presentasi di Zoom saja. Yang penting saya tahu bagaimana teman-teman kira-kira kalau presentasi di Zoom dengan hanya layar Zoom saja, kira-kira nanti misalnya sudah punya slide gitu, tapi tidak ada slide-nya gitu ya. Nah, hanya presentasi saja, menjelaskan misalnya tentang hobi, ya, menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari misalnya. Oke, oke, siap-siap. Ini saya panggil bagi yang ingin nanti saya akan presentasi ya untuk materi kuliah ini. Oke, siap-siap. Yang belum pakai jilbab, jilbabnya dipakai dulu. Ya, yang belum pakai baju, belum pakai kemeja, pakai dulu kemejanya. Ya. Oke, saya panggil sesuai dengan absen ya, absen presensi ya, saya acak panggilnya. Saya cek di nama di Zoom aja. Ya, hadir. Saya panggil yang laki-laki dulu deh. Mana sih ini ya? Aziz ada Aziz? Mana Aziz? Aziz hadir enggak?
Hadir, Pak. Mana gambarnya? Wajahnya mana wajahmu yang ganteng rupawan itu? Oh, feedback sama siapa Jis di situ? Oh, Mas Guru, Cok. Aziz sama siapa di sana? Sama Ardi, Pak. Oh, Ardi, mic-nya keluar dulu. Live audio dulu. Ardi live audio dulu. Udah, Pak. Oke, biar enggak feedback. Ardi live audio dulu. Oke. Nanti kalau enggak ya mau Mas Ardi Lexon loh sama Ardi Kalau- tuh. Iya, Pak. Dia numpang. Oh, yang numpang Ardi apa Aziz? Ardi Bapak sepele kali sama saya. Kameramu hidupkan dulu. Anjas. Ya Allah, Mas. Sorry, Oke, Pak. minta tolong sama Ardi untuk nanti pegangin HP-mu. Kalau misalnya kamu pakai celana enggak itu pakai sarung. Pakai, Pak. Minum nggak apa-apa toh, Pak? Enggak apa-apa, santai aja. Minum aja, makan ya boleh. Udah ngopi, Penting, Pak. ya ini ngopi saya nih. Sama kita, Pak. Satu jurusan. Satu hobi. Nah, ini kuliah online ya dari pagi. Saya tadi khawatir kalau teman-teman tadi pagi kuliahnya offline ya. Tadi ternyata kuliahnya online juga gitu ya. Syukurlah. Jadi pas sama-sama online. Oke, Mas Ajis. Ya, Pak. Saya langsung aja. Jadi kamu presentasikan soal hobimu apa? Hobi untuk sementara main game, Pak. Game apa? Mobile Legend. Oke, sekarang Ajit mempresentasikan orang gini. Sekarang kan ceritanya nih saya dan teman-teman mungkin belum semua main Mobile Legend. Nah, aktivitas Mobile Legend-mu kamu presentasikan, misalnya aktivitas mulai dari bikin akunnya, kemudian mainnya main apa, kalau mabar bagaimana, terus kira-kira biaya yang akan dihabiskan untuk main game itu seperti apa. Kemudian ketika misalnya kalau kuliah begini, Mobile Legends-nya mainnya setiap kapan sih? Nah, coba kamu presentasikan. Pak, nggak bisa bikin catatan dulu, Pak. Masa langsung, Pak? Ya nggak bisa orang langsung kok ini. Dadak kok. Waduh. Dadak aja, langsung Iya. aja. Langsung saja seperti biasa. Percobaannya aku ya. Ya enggak apa-apa. Oke. Mulai dari salam pembuka, kemudian isinya nanti tutup. Ya 3 menit aja lah, 3 menit, 4 menit. Enggak usah lama-lama. Latihan aja, latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Maulana. Saya di sini coba untuk mendeskripsikan bagaimana permainan Mobile Legends itu sendiri. Mobile Legends itu permainan yang mengundang emosi dan mengundang kesabaran. Karena kita di situ akan mencoba bersabar atas kejadian-kejadian yang ada di dalam Mobile Legends. Mobile Legends tuh game 5 orang. Kalau untuk mabar tuh bisa, tapi harus mencantumkan ID kawan kita yang main Mobile Legends juga. Untuk biaya yang dikeluarkan tergantung kalau misalnya kita mau beli skin. Kayak ada skin Alucard yang baru keluar harga 1 juta, kita beli diamond sekitar harga segitu, atau Mia yang hero-hero Mia kayak hero Mia yang kolektor, skinnya sesuai harga lah, kita mengeluarkan uangnya untuk membeli skin yang kita mau. Kemudian
Mobile Legends tuh kemungkinan adaptasi dari game AoV atau game Dota yang biasa main di komputer. Kalau Mobile Legends ini penyimpanannya sama grafiknya masih bagus, cuman dia masih kalah sama game-game yang ada di PC, kayak Dota, AoV. AoV ada juga yang di mobile, tapi nggak terlalu bagus untuk grafiknya. Dah, gitu aja. Saya tutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Aziz. Selanjutnya yang perempuan nih sekarang nih. Ya, siap-siap yang perempuan saya panggil Selina. Ada Selina? Kok ngelik-ngelik, Cok? Ya, Pak. Ya, Bu. Mana Selina? Oke. Ya, Pak. Selina bisa menyalakan kameranya? Sebentar, Pak. Lagi ada ini. Sebentar ya, Pak. Ada apa? Ada pembeli apa? Enggak ada yang telepon sebentar. Oh, nggih. Ada Mbak Selina? Atau mungkin teman-teman ada yang punya hobi baca novel atau nonton film, mungkin bisa mengajukan diri mau presentasi, silahkan raise hand. Ada yang punya hobi baca novel atau nonton film, silahkan raise hand. Mana, Cok? Maaf ya, Pak. Oke. Nona udah siap? Ini presentasinya kayak yang Aziz tadi. Iya, kamu punya hobi apa? Apa, Pak? Hobinya apa? Punya hobi apa? Apa hobinya? Hobinya mungkin apa ya? Memasak. Tapi yang enggak apa namanya? Enggak terlalu bisa sih, Pak, tapi cuman dikit-dikit aja. Oke. Masak apa biasanya? Masak air? Biasa enggak. Ya kayak kadang kan suka
apa namanya, gabut ya Pak. Terus kadang ya coba-coba bikin apa gitu kayak keripik atau mungkin bikin pie atau kayak masak sayur atau apa gitu loh Pak. Oh, anjir. Oh, ya, berarti aktivitas ya, aktivitas kalau gabut gitu ya. Iya, Ya, ini kameranya bisa nyala enggak? bisa Pak. Oke. Coba Mbak, sekarang dipresentasikan aktivitas saya kalau gabut masak. Nah, biasanya masak apa dijelasin aja. Biasanya apa intensitas misalnya kalau tadi bikin apa tadi Mbak? Bikin sayur atau bikin apa tadi keripik ya. Nah, itu seminggu Iya. misalnya berapa kali? Di rumah apa di kos ini? Waktu itu di rumah Pak. Nah, ya, misalnya di rumah gitu. Apakah hasil keripiknya dijual atau dimakan sendiri atau bagaimana? Oke, silahkan Mbak. Kayak gitu aja Eh, presentasinya. ya, sebelumnya saya akan mempresentasikan hobi saya pas di rumah. Saya pernah bikin kayak keripik pisang. Terus apa ya? Saya bikin keripik pisang itu pernah juga dijual per bungkus gitu, Pak. Mungkin buat nambah-nambah uang gitu. Ya untungnya ya lumayan, tapi nggak banyak. Saya juga pernah bikin kayak martabak karena kan saya suka makan. Jadi daripada beli, mending coba bikin gitu. Pernah sempat gagal juga beberapa kali, tapi coba-coba lagi. Pernah juga saya jual, yang nggak terlalu banyak sih Pak, tapi ya kayak cuman buat nyalurin hobi aja. Ya sebenarnya tuh kalau hobi itu ya nggak terlalu banget, soalnya bisa masak itu juga nggak yang bisa banget, cuman ya sedang-sedang aja. Udah gitu Pak. Oke. Ya, cukup. Ya, kasih. Ya makasih Pak. Ya, berarti selama di kos tidak pernah masak lagi ya? Belum Pak, soalnya agak ribet. Rumahnya di mana, Mbak? Saya Gunung Kidul. Oh, gitu. Berarti mulai pas weekend dong. Iya, Oke, oke. Ya, oke. Terima kasih. Kita iya lanjut lagi Pak. yang laki-laki sekarang. Dan catat dulu, tapi bukan catat di Arcis. Dua, Mbak Selina. Oke, lanjut lagi yang putra sekarang. Hmm, 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 hmm. Al-Qadri ada? Al-Qadri ada? Halo, halo. Al-Qadri ada? Oh, sorry. Bu, Pak, Al-Kadri Ya, lagi ke WC, Pak. WC. Iya, ke kamar mandi. Oh, ya, ya. Lama apa sebentar? Kayaknya lama, Pak. Kayaknya agak sedikit terlambat. Ya. Iqbal, Iqbal. Udah. Nah, Iqbal, udah. Keluar ajaknya. Halo, Mas Iqbal. Halo Pak, ya. Oke, hobimu apa, Mas? Langsung aja. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dari Prodi Bioteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan hobi saya. Hobi saya itu bermain sepak bola. Jadi sepak bola itu permainan yang menggunakan bola besar yang dilakukan oleh dua tim. Untuk masing-masing timnya itu terdiri dari 11 pemain yang terdiri dari satu kiper dan memiliki satu seorang kapten. Untuk permainan itu sendiri yaitu 2 kali 45 menit dan biasanya setiap babak itu terdapat pertambahan waktu sekitar kurang lebih itu 5 menit. Terus di permainan sepak bola itu memiliki seorang pelatih yang dibantu oleh seorang asisten pelatih
serta staf-staf kepelatihannya. Dan juga sepak bola itu dan pemain itu juga memiliki pemain cadangan yang berfungsi untuk mengganti pemain apabila pemain tersebut cedera atau terkena gangguan. Dan mengapa saya memiliki hobi sepak bola? Karena dari kecil saya ingin menjadi pemain sepak bola, tetapi karena gagal jadi tidak jadi. Terus sepak bola itu juga olahraga yang paling murah karena sebenarnya tidak perlu memiliki sepatu, kaos kaki, itu udah bisa bermain sepak bola. Yang penting punya teman sih, jangan sendiri, dan juga punya bola juga. Jadi segitu aja Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mas. Iya Pak. Sekarang masih aktif main bola enggak? Enggak Pak, soalnya kan di perantauan, nggak ada teman Pak. Oh, bolanya bola yang berapa? 100 yang 45 menit kali 2 itu ya? Iya, kan setiap babak itu kan 45 menit. 2 babak berarti 90 menit. Ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Ya Pak. Oke, Mas Iqbal ini mengerti, cepet ya. Jadi saya kasih, enggak saya tanya-tanya, udah apa yang mau dijelaskan udah jelas. Ya, siapa? Oke. Ya. Ini sambil mencari-cari yang kemarin saya ingin sampaikan kait dengan ngilat apa? Ini kok enggak muncul ya beritanya ya? 109. Ngilat. Bentar ya. Ya, enggak ketemu. Susah. Oke. Selanjutnya saya panggil Nadia Dwi Amanda Putri, ada? Oke. Nadia ada? Halo. Nadia ada, Nadia? Kalau tidak ada, Hilda Rohmahadania Fauzia. Ada? Ada, Pak. Oh, feedback. Kamu sama siapa di situ, Mbak? Menyimaknya sama siapa? Sama Sinta, Pak. Oke. Mungkin Mbak Sinta bisa di live audio dulu biar enggak feedback. Live audio aja, bukan keluar dari Zoom ya. Live audio, tahu kan caranya live audio? Live audio, meninggalkan audionya dulu, nanti dipasang lagi. Oke, silakan Mbak Hilda, halo. Iya, Pak. Untuk presentasi. Mbak Hilda. Sintanya belum lip audio, Pak. Oh, bentar. Atau Sinta saya giniin aja deh. Saya taruh di waiting room dulu ya, Sinta ya. Nah, oke, sudah Mbak Hilda. Silakan. Mbak Hilda, kameranya bisa dinyalakan. Iya, Nah, Pak. sudah enggak feedback kan? Ya, Sinta saya taruh waiting room dulu ya biar enggak Iya, Pak. feedback dulu, enggak apa-apa. Oke, Pak. Oke,
Hilda, hobinya apa? Saya terakhir sebulan yang lalu, hobi saya itu volley, Pak. Voli. Wow, Iya, berapa kali volinya sebulan yang lalu? Setiap hari? sebulan yang lalu sebelum berangkat ke Jogja itu masih suka rutin latihan seminggu, kadang paling full itu latihan 5 kali. Kamu atlet apa iseng aja Iya, main? Atlet, memang iya atlet. sempat jadi atlet, tapi masih atlet kabupaten Kabupaten mana? Majalengka. Oh, Majalengka. Oke. Siapa tahu nanti ada kompetisi voli kan? Oh, ada UKM voli nggak sih di Unisa itu? UKM voli? Ada, Nggak Pak. ada ya? Ada ya? Nanti bisa ikut itu kali. Iya. Oke, silahkan siapa nanti namanya? Hilda untuk mempresentasikan aktivitas volinya dulu. Dulu pernah ikut voli udah dari kapan? Terus eh, berapa sekali latihan seminggu gitu. Terus setiap jam berapa? Habis itu pernah ikut kompetisi atau tidak? Dan rencana ke depan nih setelah di Jogja karena udah nggak lama latihan apa mau ganti olahraga lain atau apa? Silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Saya pertama kali terjun ke dunia Salam voli dulu, itu, salam dulu. Diulang. ya maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Romadonia Fauziah dari program studi bioteknologi. Pertama kali saya terjun ke dunia voli itu waktu sekolah dasar di kelas 5. Pertama kali ikut pertandingan PMBK antar sekolah dasar di satu kecamatan. Terus saya lanjut ke sekolah SMP, tapi waktu itu saya masuk ke MTS. MTS-nya itu kayak terkenal ada khusus kelas atlet. Nah, di situ saya masuk kelas atlet, ikut cabang olahraga bola voli. Dari MTS itu kayak sering turnamen dari sekolah, kayak pernah mewakili Kabupaten Majalengka di Bekasi itu, tapi cuman sampai runner up. Terus waktu SMA waktu kelas 3 MTS itu saya ikut seleksi kabupaten untuk pekan olahraga antar pelajar mewakili Majalengka. Itu saya masuk menjadi spiker, terus bertanding di Sumedang itu jadi runner up juga, dan harusnya kemarin itu tahun 2020 saya lanjut ke provinsi, ke Jawa Barat, tapi karena corona jadi ditiadakan. Habis itu saya masuk klub di Majalengka, cuman karena jaraknya jauh saya pindah klub jadi klub yang ada di dekat rumah. Terus di klub itu saya rutin latihan seminggu kadang 3 kali, kalau full untuk persiapan pertandingan kadang 5 kali, dan untuk hari minggunya itu dipakai buat pertandingan kayak uji coba. Terus pertandingannya itu kayak antar klub atau antar kampung, sering juga kayak dipinjam jasa gitu, dan suka biasanya dapat bayaran, dan lumayan sih buat tambah-tambah uang jajan Pak. Terus apa lagi? Posisi saya di bola voli itu jadi spiker. Jadi bola voli itu ada 3 posisi: setter, spiker, sama libero. Spiker juga ada 3. Ada apa? Bola tinggi, bola cepat atau quicker, sama oron. Saya di bola tinggi. Terus juga udah Pak. Lanjut. Jelasin apa lagi Pak? Itu yang apa spiker? Spiker itu posisinya di mana, Mbak? Spiker itu kayak Kan posisinya di posisi 1 sama 4. Jadi buat penyerangan. di kanan apa Ya, di kalau depan dia tuh di berbaris depan. nggak sih? Di depan kanan. Kayak depan kanan Kalau ada bola mau dari, masuk itu loncat di halau gitu. ya kalau di tengah itu quicker. Ya, itu quicker itu kayak center block.
Oke, Kalau oke. libero itu buat kayak bola pertama. Jadi si nanti pas quicker, karena quicker center block di depan kayak sering ngeblok gitu, nanti pas di belakangnya dia diganti sama libero. Jadi quicker itu nggak menerima bola pertama, bola penyerangan dari lawan. Kalau setter itu tugasnya buat mengumpan bola ke spiker. Oke, oke. Oke, ditutup. Silakan. Ya. Sekian presentasi tentang hobi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih Mbak Hilda. Saya masukkan Sinta dulu. Oke. Semoga Sinta bisa join lagi. Si proses join. Oke, sekarang yang laki-laki lagi. Vicky. Nah, Vicky, ada Vicky. Vicky mana Vicky? Halo? Iya, Pak. Ya. Dinyalakan kameranya. Nah, kameranya bukan. Macet, Pak. Oh, macet. Ya. Kameranya macet. Kamu pakai apa? Laptop apa ini? Pakai laptop, Pak. Laptop. Oke. Ini aja deh yang kameranya bagus tadi. Ardi Lexon. Ardi. Nah, Ardi kameranya bagus. Oke, Ardi, sama seperti Aziz tadi. Coba kamu mempresentasikan hobimu yang lagi ini atau hobi yang memang dulu pernah dilakukan. Silahkan. Salam, buka, dan nanti ditutup. Sebelumnya, shalom dan selamat pagi. Selamat pagi. Hobi saya untuk sekarang badminton, Pak. Oke, silakan. Bagaimana badmintonmu Badminton dulu, sendiri rajin enggak? termasuk dalam permainan bola kecil. Alat yang digunakan dalam permainan bola badminton adalah raket dan kok. Kelompok permainan badminton yaitu adalah tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, sama ganda campuran. Tujuan dari manfaat bulu tangkis sendiri yaitu dengan kebugaran fisik, mengembangkan atletik, kesehatan sosial, fleksibilitas, dan kekuatan otot. Sebelum saya menyukai badminton, dulunya saya pernah ikut pencak silat bersih diri. Waktu itu saya masih di bangku SMA. Saya mengikuti pencak silat selain sebagai hobi, untuk juga menjaga diri. Dan setelah saya lulus SMA dan saya melanjutkan studi di Jogja, dan saya beralih ke badminton. Sekian. Sudah mulai ikut badmintonnya di mana ini? Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih, Mas. Badmintonnya di mana, Mas Ardi? Di Jogja. Ya, Pak. Badmintonnya di mana mainnya? Di Jogja. Yang kemarin saya ikut di Biro Sport, Pak. Sama siapa saja? Sama Kating, karena ada pertandingan POM juga. Oh, kemarin ya, POM itu ya, POM Pekan Olahraga Mahasiswa itu ya. Iya, tapi belum dimulai, Pak.
Kemarin kami hanya latihan saja. Oke. Berapa lama latihannya? 2 jam, 3 jam? 3 jam, Pak. Berapa orang di situ? Rame? Iya, rame, Pak. Dari setiap prodi ada. Oke. Ya, yang paling terdekat memang dari Unisa ya biru itu yang paling dekat. Iya, Ada biru tempat sekali. lain? Ada tempat lain selain di situ? Yang kemarin di Banyuraden. Tapi saya nggak ikut karena cuaca, Pak. Oh iya ya, lapangan Banyuraden itu ya tahu saya. Oke, ya itu 2 itu yang lumayan cukup dekat dari kampus Unisa. Oke, terima kasih Mas Ardi. Oke, selanjutnya saya panggil Sinta deh, boleh. Terakhir. Sinta. Oke. Silakan Mbak Sinta, hobinya apa? Sebelumnya terima kasih atas Suaranya kok ada enggak kecil suaranya? nggak ada apa suaranya. Agak kecil. Aku ikut ada. Oh ya, Nggak ada. udah. Oke. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk membuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya dari program studi S1 Bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Asia Yogyakarta. Asal saya dari Kota Bandung, Jawa Barat. Perihal hobi tadi, salah satu hobi yang saya tekuni sampai hari ini itu saya suka membuat hand lettering. Hand lettering itu pada intinya itu sebuah karya tulis, seni menulis atau menggambar huruf. Berbeda dengan kaligrafi. Kalau kaligrafi itu kan lebih mengedepankan visualnya. Kalau lettering itu kita lebih dibebaskan mengekspresikan warna dan gayanya. Lalu ada juga manfaat dari kita belajar hand lettering itu, salah satunya kita dituntut untuk kreativitas gitu, karena kan lettering itu menggabungkan warna dan pola. Terus manfaat kedua itu sebenarnya dari hand lettering itu kita bisa membangun peluang usaha kecil-kecilan, kayak ngebuat lettering in frame atau ucapan pada hampers itu sebenarnya bisa dijadikan peluang usaha kalau misalkan kitanya niat di bidang itu. Seperti itu, Pak. Contohnya bahannya ada enggak yang udah jadi? Contoh apanya, Pak? Contoh letteringnya. Karena saya di Taman Ilda, mungkin saya bisa. Saya tampilkan foto saja mungkin ya, Pak. Oh ya, boleh. Contoh foto. Sebentar, Pak. Kalau HP-nya, ini pakai laptop apa HP? Pakai laptop, Pak. Oh, di laptop nggak ada gambarnya? Sebentar, Pak. Kalau di laptop ada, saya kasih akses share screen. Oh, ada di situ, di HP. Ada di HP aja ya, Pak. Oke. Terus kah? Oh iya, itu pakai apa bahannya itu? Alat yang kita gunakan itu brush pen. Brush pen, oke. Kertasnya bebas, kertas apapun, tapi Oh, pakai memang kertas ya kan? ya, kertas. Oh ya, ada juga hand lettering mural. Kalau hand lettering mural itu kita menggunakan media yang lebih besar, contohnya di tembok, Pak. Dan memang ya, enggak, beda, Pak. Beda. Menggunakan kuas. Oh, tetap kuas. Ya, dan untuk alat-alat lettering ini memang cukup agak mahal ya, Pak, kalau buat anak kos. Jadi sebenarnya untuk hand lettering ini selain brush pen, ada speedometer juga, itu sebenarnya bisa digunakan kalau misalkan kita udah ulet gitu. Dulu itu saya belajar hand lettering itu secara otodidak. Ya. Oke, cukup ditutup. Baik, sekian penyampaian hobi tadi. Izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Kodri request mau presentasi juga. Kamu hobinya apa?
Khodri, Al-Khodri, mana Ya. orangnya? Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hobinya apa, Mas Khodri? Main game, Pak. Game apa? FF. Free Fire. Oke, coba silahkan dijelaskan. Apa sih gamenya itu? Dibuka dulu, terus isinya baru ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mendeskripsikan tentang hobi saya. Hobi saya adalah bermain game Free Fire Battleground. Garena Free Fire adalah permainan Battle Royale yang dikembangkan oleh 111 Studio dan diterbitkan oleh Garena. Diterbitkan oleh Garena untuk Android dan iOS. Free Fire ini ramai dimainkan oleh anak-anak dan remaja hingga dewasa dari tahun 2017 hingga sekarang masih ramai dimainkan. Bahkan pada tahun 2019 Free Fire menjadi game nomor 1 yang di-download di Play Store. Sampai 2020 game ini mencetak rekor dengan lebih dari 80 juta pengguna aktif harian terbanyak di dunia. Terus jika kita ingin mabar dengan teman, maka harus ditautkan ID teman yang ingin diajak mabar. Berbicara soal biaya di dalam game ini, FF termasuk game yang murah untuk dibeli skin senjatanya. Dan manfaat main game FF ini juga kita bisa mendapatkan teman online dari berbagai penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, semuanya memainkan game ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Khodri. Ya, sama-sama, Pak. Sekarang silahkan. Sebentar. Silahkan teman-teman ini membuka HP atau laptopnya. Saya akan melakukan presentasi terkait polling presentasi terfavorit. Silahkan teman-teman buka www.menti.com ya, dengan memasukkan kode 1588. Nah, itu saya kirim linknya 15888778 ya, buka menti.com. Kemudian teman-teman pilih tuh, tadi ada Aziz, Selina, Iqbal, Hilda, Abdi Lekson, Sinta, Khodri. Yang kira-kira menurut teman-teman menarik, kira-kira yang mana? Silahkan. Boleh pilih diri sendiri bisa nggak sih, Pak? Oh, boleh. Anda pilih saya aja bisa kalau ada namanya. Ya, boleh pilih diri sendiri, boleh. Mau minta teman-temannya mendukung diri Anda sendiri juga boleh. Yo, teman-teman dukung Kadri. Oke, silakan teman-teman membuka menti.com, kemudian masukkan kode 15888778, kemudian pilih presentasi terbaik kira-kira gitu. Yang mendukung Aziz silakan pilih Aziz, mendukung Selina silakan pilih Selina, Iqbal silakan pilih Iqbal, Hilda silakan pilih Hilda, Adi Lekson silakan pilih Adi Lekson, pendukung Sinta silakan pilih Sinta, pendukung Khodri silahkan milih ya. Pak, nama saya salah tuh, Pak. Ardi Lekson. Yang betul apa, Mas? Pakai Z, Pak. Nggak ada lah yang milih. Lekson. Aziz, Ya. Aziz. Oh, Aziz pakai Z. Ya, Iya. kan milihnya di situ. Iya, tapi kan itu pakai S, Pak. Oh iya Itu ya. pakai Z. Ini soalnya udah berjalan pemilihannya. Oh, yang milih aku nanti tak kasih kopi. Pak, Ya, yang setelah boleh. di submit gimana lagi? Sudah, biarin aja. Jis, ini beneran pilih lu dapat kopi. Oke lah, Kas.
Saya tak juga ikut lah. Saya milih Ajis. Kopi pahit tapi Jis kayak Kodri. Pak minum kopi apa, Pak? Bubuk. Kopi Jawa Tengah dong. Nggak tahu nih kopi Jawa Tengah. Udah pernah nyoba V60 belum, Pak? Enak loh, Pak. Apa itu? Kodenya berapa tadi, Pak? 1588 1588. 8778. Ih, Hilda. Saya coba pilih. Oh, tuh. Saya sudah milih tuh. Bapak tercinta pokoknya. Saya juga udah milih kamu, Jis. Kok bohong aja kok, Kodri. Astaga, demi kopi aku rela. Pembohongan publik berarti kalau Kodri. Sudah. Ya. Oh, Kodri sudah saya pilih juga tuh. Woi, makasih, Pak. Tim sukses. Sukses. Ya, oke. Ternyata dari sekian presentasi, bukan yang tidak dipilih bukan karena jelek atau apa ya, tapi ini kita belajar ya. Kemudian untuk memilih, wah ini yang milih art direction. Mungkin yang perangkatnya 2 bisa milih yang lain. Kalau sudah perangkatnya 1 nggak bisa milih lagi ya. Oke. Hilda sogokannya kuat, Pak. Oh gitu ya. Hilda kayaknya the power of orang dalam. Iya. Bisa milih Selina enggak? Udah masuk belum? Oh belum. Oke, terima kasih untuk ini ternyata Hilda yang nomor 1, 2 ada Sinta, kemudian ada Iqbal, ada Lexon, Kodri, dan Selina. Oke, saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Sementara tidak ada tugas, jadi tugasnya yang kemarin saja. Kalau misalnya ada yang belum mengumpul, segera dikumpulkan. Untuk sementara tidak ada tugas, dan untuk pertemuan pekan depan, teman-teman, tanggal 2 ya, pekan depan kan tanggal 2 tuh. Itu saya sih rencana tanggal 2 ke Bandung ya. Jadi mungkin nanti online-nya dari Bandung, mungkin rencana online ya. Tapi lihat kondisi besok, nanti tanggal 1-nya saya kabari ya. Tanggal 1 November saya kabari. Saya ada rencana hari Sabtu ya, tanggal 2 itu di Bandung posisinya. Jadi nanti online lagi ya. Kalau berharap nanti kalau kuliah paginya juga online gitu ya. Ya, biar teman-teman tetap mungkin di kos apa di rumah gitu dari ininya apa kuliahnya. Oke, saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.